Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Alkorina, BP 17, NIM 1713060151, mata kuliah Kewirausahaan XYD dengan dosen Bu Williameta SEI MM. Baiklah, di sini saya akan mengulas mengenai studi kasus yang keempat, di mana kita akan membahas mengenai kanvas BMC. Yang pertama yang akan kita ulas yaitu membuat kanvas BMC untuk bisnis dengan ide yang telah ditentukan pada studi kasus pertama dan pada bisnis plan yang telah kita buat, yaitu masker dan hand sanitizer. Kemudian mendeskripsikan kanvas BMC tersebut, dan yang terakhir membuat kanvas BMC secara kreatif dan realistis. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu membuat kanvas BMC untuk bisnis masker dan hand sanitizer. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kanvas BMC memiliki 9 komponen utama. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu komponen tersebut sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah kita buat pada studi kasus sebelumnya. Komponen yang pertama yaitu customer segment. Customer segment yang cocok untuk perusahaan kita dengan produk masker dan hand sanitizer terdapat beberapa kategori. Di antaranya yaitu kategori umur, jenis kelamin, aktivitas, strata sosial, pendidikan, dan geografis. Yang pertama yaitu umur. Untuk produk masker, maka ada rentang umur. Yang pertama, rentang umur 4 sampai 10 tahun. Biasanya pada umur ini anak-anak lebih cenderung menggunakan masker dengan motif kartun dan juga motif bunga untuk anak perempuan. Kemudian rentang usia 10 sampai 16 tahun. Biasanya pada usia ini remaja akan memilih menggunakan masker dengan motif polos, dan juga ada yang memilih untuk menggunakan masker dengan berbagai motif seperti motif bunga, kain batik, dan sebagainya. Kemudian rentang usia 17 sampai 60 tahun. Pada usia ini konsumen akan mengutamakan kualitas dari masker tersebut dengan tidak memandang motif sebagai tujuan utama pada masker tersebut. Kemudian dari segi jenis kelamin dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki dalam penggunaan masker tidak terlalu memperhatikan motif, apakah itu polos atau bergambar dan sebagainya. Sedangkan pada kategori perempuan, mereka lebih menyukai masker dengan motif feminim. Dan bagi perempuan yang bisa menjahit dan memiliki banyak waktu luang, maka mereka akan memilih untuk membuat masker sendiri. Kemudian dari segi strata sosial. Segi strata sosial dikelompokkan menjadi penghasilan rendah, penghasilan menengah, dan penghasilan atas. Pada penghasilan rendah, maka mereka akan memilih untuk membeli masker atau membuatnya sendiri. Sedangkan penghasilan menengah, maka mereka akan memilih untuk membeli masker saja karena tidak memiliki banyak waktu luang.
Kemudian, jika mereka memiliki penghasilan di atas rata-rata, maka mereka akan memilih untuk membeli dan menggunakan masker yang seperti umumnya digunakan di rumah sakit, yaitu berupa masker bedah. Kemudian, jika kita bahas dari segi geografis, maka pengguna masker ini akan banyak dicari dan diincar bagi konsumen yang berada di daerah yang terkena zona merah dari dampak virus corona ini, karena pada daerah tersebut mereka akan lebih banyak menggunakan alat perlindungan diri. Kemudian yaitu komponen kedua dari kanvas BMC ini yaitu value proposition. Pada bagian ini, perusahaan kita yaitu Healthy Style merupakan salah satu store yang menjual produk masker dan hand sanitizer untuk masyarakat yang membutuhkan alat-alat perlindungan diri dari wabah COVID-19 ini. Yang kita jual pada perusahaan ini tidak sama seperti masker dan hand sanitizer yang banyak beredar di pasaran. Kami membuatnya dengan desain masker yang disukai oleh berbagai kalangan pemakainya, baik dari kalangan anak-anak, remaja, serta dewasa. Dan hand sanitizer yang dapat digunakan hand sanitizer yang kita produksi pada perusahaan ini yaitu hand sanitizer yang dapat digunakan pada konsumen dengan berbagai jenis kulit, yaitu kulit sensitif dan kulit normal. Kemudian komponen yang ketiga yaitu channels yang cocok untuk perusahaan Healthy Style dalam penjualan produk masker dan hand sanitizer adalah yang pertama, direct dilakukan dengan cara penjualan secara langsung kepada tetangga secara door to door. Kemudian awareness dilakukan dengan cara menggunakan sosial media dan internet untuk penjualan produk ini. Kemudian delivery dengan menggunakan jasa ekspedisi seperti JNE, JNT, dan GoSend. Kemudian komponen kanvas BMC yang selanjutnya yaitu customer relationship. Pada customer relationship ini, cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan customer segmen dalam produk ini adalah dengan cara transaksional, yaitu dengan cara beli langsung pada saat itu juga atau pada saat bertransaksi. Kemudian personal assistant dengan cara menyediakan admin pada sosial media yang mendukung dalam penjualan produk dan pemasaran produk ini. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu revenue stream. Untuk bisnis penjualan masker dan hand sanitizer ini, maka revenue stream yang kami gunakan adalah aset stream atau penjualan produk masker dan hand sanitizer secara langsung. Kemudian komponen yang keenam dalam kanvas BMC ini adalah key activity. Pada key activity ini terdapat 3 komponen pada perusahaan kita. Yang pertama yaitu production, di mana kita menyediakan dan menyiapkan bahan baku dan dalam memproduksi masker dan hand sanitizer. Kemudian konveksi untuk menghasilkan masker itu sendiri. Yang terakhir, kita menggunakan marketing untuk menyediakan banner dalam
pembukaan stand, dan menyediakan sosial media untuk penjualan secara online. Kemudian komponen selanjutnya yaitu key resources. Pada perusahaan kita, dalam penjualan produk ini, maka dibutuhkan human, yaitu konveksi yang akan menjahit masker dan menghasilkan masker ini. Kemudian finansial, yaitu modal awal untuk menjalankan bisnis masker dan hand sanitizer ini. Kemudian komponen yang ke-8 yaitu key partners. Key partners yang kami gunakan adalah strategi alliance dengan cara melakukan kerjasama dengan konveksi untuk menjahit produk masker dan juga jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan dosen dalam mengirimkan barang-barang kepada pelanggan. Kemudian komponen kanvas BMC yang terakhir yaitu cost structure. Rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Healthy Style dalam memproduksi masker dan hand sanitizer adalah yang pertama cost driven, merupakan biaya yang dikeluarkan tergantung dari harga kain untuk pembuatan masker dan bahan alami untuk pembuatan hand sanitizer. Sedangkan fixed cost merupakan upah yang dikeluarkan untuk konveksi dan upah yang dikeluarkan untuk jasa pengiriman. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada pembahasan studi kasus yang keempat ini mengenai kanvas BMC. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.